Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, yang kami hormati Bapak-Bapak unsur Forkompinda Kabupaten Lombok Barat, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Provinsi NTB, yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Lombok Barat, para asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Ibu Ketua PKK, Dharma Wanita, GW, organisasi pimpinan daerah lainnya, Bapak Camat yang kami hormati, singkatnya para hadirin peserta Musrenbang RKPD tahun anggaran 2022 yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama dapat mengikuti acara pembukaan Musrenbang RKPD tahun anggaran 2022. Ibu Wakil Bupati yang kami hormati, bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD ini adalah salah satu yang hari dalam rangka kita menyusun perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Ini adalah tahun kedua kita melaksanakan Musrenbang RKPD yang melalui online, Bu Wakil, karena sebelum-belumnya kita selalu mengikuti atau kita melaksanakan Musrenbang ini secara offline atau tatap muka. Untuk mempersingkat waktu, kita akan segera memulai acara pembukaan ini dengan acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk. Ibu Wakil Bupati yang kami hormati, untuk berkahnya acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mohon kesediaan Bapak Haji Lalu Fahmi untuk memimpin doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara kita pada pagi hari yang berkah ini diridhai dan diberkahi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra
ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah yang maha terpuji, puji dan hanya milik-Mu. Saat ini dengan hati yang tulus dan ikhlas, kami menundukkan kepala, menengadahkan tangan ke hadirat-Mu, ridhai dan berkahilah acara ini. Ya Rabbana, ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kami menuju jalan ridha. Kokohkan kesangguhan kami dalam musyawarah perencanaan pembangunan RKPD tingkat Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 agar dapat mewujudkan program kerja yang bermutu, berkualitas dan tepat guna berdasarkan asas prioritas demi mewujudkan Lombok Barat yang amanah, sejahtera dan berprestasi, berlandaskan nilai patut-patut pacu. Ya Allah, ya Hafiz, Tuhan yang maha melindungi. Lindungilah kami dari fitnah, musibah dan segala penyakit yang akan menghalangi kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selaku aparatur sipil negara. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang maha pengampun. Ampunilah segala dosa dan kehilapan kami. Terimalah segala amal dan derma bakti kami. Serta perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan panitia musrenbang kepada yang terhormat kepada Kepala Bidang Litbang Renbang Bapeda Kabupaten Lombok Barat. Dipersilakan. Yang kami hormati Bapak Bupati Lombok Barat, Ibu Wakil Bupati Lombok Barat, Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat, Bapak Ibu Anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Barat, Bapak Kepala Bapeda Provinsi NTB, Bapak Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Bapak Camat Kabupaten Lombok Barat, Bapak Ibu Kepala Desa Kabupaten Lombok Barat, Bapak Ibu Ketua PKK Dharma Wanita, GOW, organisasi perempuan lainnya, tenaga pendamping desa, pimpinan perusahaan LSM di wilayah Kabupaten Lombok Barat, singkatnya para undangan Musrenbang Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Latar belakang pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2022 dilaksanakan mengacu pada pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 8 tahun 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi tata cara penyusun rencana pembangunan daerah memerlukan koordinasi antara instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan melalui forum yang disebut musyawarah pembangunan atau Musrenbang. Tujuan dilaksanakan Musrenbang RKPD untuk menampung berbagai masukan dan usulan stakeholder dalam rangka penajaman, penyelarasan, dan penyempurnaan kerangka regulasi dan anggaran yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2022. Untuk selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan KUA PPAS sampai rancangan APBD Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2022. Hasil yang diharapkan pelaksanaan Musrenbang
RKPD tahun 2022 diharapkan dapat menghasilkan penetapan arah kebijakan indikatif bidang fungsi organisasi perangkat prioritas yang sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Lombok, Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pembiayaan lainnya. Selanjutnya, daftar usulan kegiatan pada tingkat pemerintah provinsi dan pusat. Tokoh masyarakat, akademisi, unsur masyarakat, delegasi musren kecamatan, stakeholder terkait lainnya, dan unsur Bapeda dengan jumlah peserta kurang lebih 200 orang. Pada kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2022, kami mengundang narasumber dari Kepala Bapeda Provinsi NTB, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, serta Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Barat. Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 disesuaikan dengan amanat peraturan perundang-undangan dianggarkan pada DPA Bapeda Kabupaten Lombok Barat tahun 2021. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 24 Maret 2021 direncanakan dimulai pukul 8.30 sampai dengan selesai dengan metode virtual. Dan hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 dengan metode tatap muka bertempat di Jakarta Senggigi Kabupaten Lombok. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2022, dan selaku panitia kami mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya untuk berkontribusi dalam kegiatan ini. Pada saatnya nanti kepada yang terhormat Ibu Wakil Bupati Lombok Barat kami mohon arahan dan berkenan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda tangan Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Barat Haji Ahmad Syaihu SEMM. Bapak, Ibu, hadirin peserta mendengarkan sambutan dan arahan Ibu Wakil Bupati Lombok Barat. Kepada yang terhormat Ibu Wakil Bupati dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua. Swastiastu. Yang saya hormati Saudara Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Saudara Porkovinda Kabupaten Lombok Barat, Saudara Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Saudara Sekda, para asisten, staf ahli, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, seluruh ketua organisasi wanita, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM. Singkatnya, para undangan Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2022. Penyelenggaraan Musrenbang ini merupakan mekanisme perencanaan tahunan dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang lebih aspiratif dan transparan,
serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Kami bersama jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama DPRD sampai saat ini masih tetap konsisten untuk meningkatkan pelayanan di semua sektor dalam rangka mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang amanah, sejahtera dan berprestasi dengan dilandasi nilai patut patuh pacu. Hadirin peserta muslimbang dan undangan yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tetap konsisten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator yang tercapai tahun 2020 sebesar 12,5 indikator atau 69,44%, yaitu 1. Indeks 82,89% mencapai 52%. 2. Opini PB WTP dan 3% huni yang semula target 8% mencapai 97,8%. 4. Persentase rumah tangga air minum utilitas ditargetkan 536,1 miliar mencapai 1.147,37 miliar. 6. Persentase angka kemiskinan ditargetkan 15% mencapai 14,28%. 7. Usia harapan hidup ditargetkan 66,84 tahun mencapai 66,94 tahun. 8. Rata-rata lama sekolah ditargetkan 6,25 tahun mencapai 6,41 tahun. 9. Harapan lama sekolah ditargetkan 13,20 tahun mencapai 13,71 tahun. 10. Kabupaten layak anak ditargetkan 30% mencapai 30%. 11. Indeks pembangunan gender ditargetkan 89% mencapai 89,5%. 12. Indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan 55,41% mencapai 68,03%. 13. Indeks risiko bencana daerah ditargetkan 150,39, indeks mencapai 144,3 indeks. Hadirin peserta Muslimbang dan undangan yang saya hormati, Muslimbang ini memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD Kabupaten Lombok Barat periode 2019-2024. Oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan Bapak Ibu sekalian dalam upaya tercinta ini. Berkaitan dengan kondisi saat ini dan perkiraan tahun 2022, marilah kita membuka dan mencermati beberapa isu strategis yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan program dan kegiatan. Antara lain yaitu 1. Tata kelola pemerintah. 2. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat. 4. Pemulihan ekonomi daerah akibat dampak COVID-19. 5. Pembangunan manusia. 6. Kualitas lingkungan hidup daerah rawan pangan. Strategis tersebut dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024 serta memperhatikan rancangan tema pembangunan nasional dan provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2002. Usung pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas berdaya saing. Dengan fokus pembangunan diarahkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif,
pemenuhan standar pelayanan minimal urusan wajib yang terkait langsung dengan pelayanan dasar, penurunan angka kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pemulihan sektor wisata, peningkatan daya saing dan inovasi daerah, mitigasi bencana, serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hadirin peserta muslimbang dan undangan yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Muslimbang RKPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2002 ini saya nyatakan secara resmi dibuka dan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai setiap langkah dan usaha kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wakil Bupati Lombok Barat atas arahan dan sambutannya. Mudah-mudahan arahan beliau ini menjadi pegangan kita bersama pada saat kita melakukan sidang klinis besok. Dengan berakhirnya sambutan dan arahan dari Ibu Wakil Bupati, maka berakhirlah acara pembukaan Musrenbang RKPD tahun 2022. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan, tetapi sebelum kita memasuki acara pemaparan, kita break sejenak, kurang lebih selama 2 menit. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skor kita cabut. Kita memasuki acara pemaparan oleh beberapa narasumber kita. Ada 4 narasumber yang akan menyampaikan pemaparan. Pertama, Kepala Bapeda Provinsi NTB. Kedua, Ibu Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat yang akan diwakili oleh Wakil Ketua 1. Yang ketiga, arahan dari Bapak Sekda Kabupaten Lombok Barat, dan terakhir pemaparan yang akan disampaikan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Barat. Kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Bapeda Provinsi NTB untuk menyampaikan pemaparannya. Mohon maaf Pak, waktu 15 menit. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Lombok Barat, yang kami hormati
Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Porkompinda Kabupaten Lombok Barat, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, serta pimpinan perangkat daerah se-Kabupaten Lombok Barat yang sama-sama kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu dari akademisi, LSM, dunia usaha, perbankan, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, tokoh perempuan, ketua tim penggerak PKK, GW, singkatnya semua peserta Musrembang yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan di Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bersahim dalam rangka kita bermusyawarah, berdiskusi suatu hal yang sangat penting terkait dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Lombok Barat khususnya dan Provinsi Nusa Tenggara Barat umumnya serta Indonesia. Bapak Ibu yang kami, Kabupaten Lombok Barat ini kabupaten yang pertama Pak untuk melaksanakan Musrembang RKPD di tahun ini, tentu untuk RKPD tahun 2022. Insya Allah 9 kabupaten kota lainnya menyusul pada waktu yang akan datang. Kami berharap pada awal bulan April tanggal 2, tanggal 3 sudah selesai semua kita Musrembang di tingkat kabupaten kota seprovinsi. Untuk informasi sambil nanti menunggu undangan yang resmi, Musrembang Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 untuk penyusunan RKPD Provinsi NTB tahun 2022 itu kita rencanakan pada tanggal 8 dan 9 bulan April 2021 ini. Beberapa hari sebelum kita memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan. Untuk itu, momen yang sangat berharga pada kesempatan ini untuk kita lakukan koordinasi, sinkronisasi dari rencana kita kabupaten kota 10 yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sendiri sebagai organisasi yang diamanahkan untuk mengkoordinasikan yang ada di NTB. Ibu Wakil Bupati, Pak Sekda, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, apa yang diminta kepada Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat dikemas di dalam judul Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi NTB tahun 2022. Kebijakan dan program ini tentunya menjadi informasi awal kepada kabupaten kota khususnya Kabupaten Lombok Barat dengan harapan menjadi arahan, menjadi pedoman untuk nanti kita kita koordinasikan rencana kita. Secara aturan diamanahkan untuk kita melakukan Musrembang ini, sebut saja 2019 ada perubahan klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur dari perencanaan pembangunan dan keuangan. Dan untuk informasi, alhamdulillah 2023 yang kita lakukan revisi sudah
keluar nomor peraturan daerahnya nomor 2 tahun 2021. Kita lakukan revisi RPJMD karena situasi dan kondisi yang kita hadapi, termasuk 1 tahun terakhir COVID yang memberi pengaruh pada semua aktivitas sosial ekonomi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Lanjut. Hari ini kita memulai rangkaian di dalam kita menyusun rencana kerja pemerintah daerah di tingkat kabupaten, 10 kabupaten kota, di tingkat provinsi, insya Allah pada awal April, dengan harapan kita rencanakan pembangunan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tentu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas sumber daya yang kita miliki, dan ujungnya adalah nanti kita implementasikan lewat APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota termasuk Lombok Barat di tahun 2022. Lanjut. Beberapa isu strategis pengembangan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya untuk Pulau Lombok dan khususnya lebih khusus lagi untuk Lombok Barat. Lombok Barat ini sungguh kekayaan alamnya luar biasa, memanjang di sebelah barat Pulau Lombok, tetapi membentang dari utara yang ada di Senggigi sana sampai ke selatan yang ada di Sekotong sana. Tentu potensi sumber daya pesisir dan lautnya, potensi sumber daya dan persawahannya, termasuk potensi sumber daya mineral dan energinya. Namun ini semua masih belum dikelola secara maksimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Barat khususnya dan tentu NTB pada umumnya. Isu strategis untuk kabupaten kota lainnya sesuai dengan situasi kondisi yang dihadapi oleh setiap kabupaten kota. Lanjut. Secara sektoral, beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian kita bersama dari 10 isu strategis ini semuanya adalah penting dengan potensi sumber daya alam Lombok Barat, dengan potensi sumber daya manusia Kabupaten Lombok Barat, maka kami ingin mengajak Kabupaten Lombok Barat untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan pengembangan pertanian agraris kita dalam rangka untuk merangsang tumbuhnya investasi, memaksimalkan atau memulihkan, mengoptimalkan pembangunan pariwisata kita yang pada tahun lalu dan tahun ini masih terasa dampak pandemi COVID-nya. Dan yang penting lagi adalah industrialisasi kita di Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat menjadi sentra untuk industrialisasi, terutama dengan adanya Sains Teknologi Industrial Park yang ada di Banyumelek sebagai tempat inkubator bisnis dari pengembangan industri, terutama industri kecil dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Isu strategis inilah yang mendominasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, masuk juga insya Allah di Kabupaten Lombok Barat. Lanjut. Kami mengingatkan kembali bahwa Nusa Tenggara Barat dengan visinya membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang diwujudkan dengan 6 misi: NTB tangguh dan mantap, NTB bersih melayani, NTB sehat dan cerdas, NTB asri dan lestari, NTB sejahtera dan mandiri, dan yang terakhir NTB aman dan berkah. Lanjut. Ini semua harus saling terkait satu sama lainnya dalam rangka untuk mencapai NTB yang gemilang. Kita butuh sumber daya manusia yang sehat dan cerdas. Kita butuh institusi birokrasi yang bersih dan melayani. Kita membutuhkan infrastruktur dalam rangka untuk aksesibilitas dan kelancaran pengembangan.
Kita harus memperhatikan sumber daya alam kita sesuai dengan daya dukungnya. Kita harus menjaga keamanan dan ketertiban serta perlindungan di dalam masyarakat. Dan untuk itu kita bisa membangun kesejahteraan dan kemandirian dari perekonomian, dan pada akhirnya insya Allah kita berikhtiar bersama. Ibu yang kami hormati, tujuan dari pembangunan Kabupaten Sumba Barat yang secara eksplisit disebutkan di dalam RPJMD 2019-2023. Yang pertama terkait dengan kebencanaan, yang kedua terkait dengan konektivitas antara termasuk di dalamnya infrastruktur, yang ketiga pemerintahan yang bersih, bebas dan akuntabel, yang keempat kesehatan, yang kelima pendidikan, yang keenam lingkungan hidup, pengolahan persampahan, yang ketujuh pertumbuhan pertanian, agribisnis dan investasi, yang kedelapan pariwisata, kesembilan perindustrian, dan yang ke-10 adalah kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Dari 10 tujuan pembangunan yang secara eksplisit disebutkan di dalam RPJMD, ada 26 sasaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023. Ya. Tentu 26 ini menjadi indikator kinerja utama di dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkait langsung dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada. Lanjut. Pada tahun 2022 beberapa target sosial makro ekonomi kita, sosial ekonomi makro di Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk di dalamnya kabupaten kota, 10 kabupaten kota. Yang pertama, untuk pertumbuhan ekonomi kita targetkan di 2022 pada angka 3,5 sampai dengan 4,5%. Kita sadari bahwa tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi kita memang terkontraksi 0,64%. Namun pada tahun 2021 dengan berbagai rangsangan pengembangan perekonomian, terutama dengan rencana besar kita, event MotoGP dan juga pemulihan wisata, ini kita mengestimasikan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 ini bisa mencapai positif 3,5 sampai 4,5%, belajar dari situasi kondisi yang ada. Dan 2021 ya kita estimasi angka 2,5 sampai 3%. Yang kedua, indeks pembangunan manusia di 2022 hampir mencapai 70 poin. Insya Allah 2023 baru kita bisa di atas 70 poin, berada pada kategori tinggi. Untuk tingkat pengangguran tahun 2022 3,%, di tahun 2020 memang tingkat pengangguran kita targetkan 3,35%, tetapi SBPS 0,22%. Untuk inflasi masih kita berkisar pada 3,0 sampai 4% di tahun 2022. Untuk Gini rasio sedikit lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita targetkan pada angka 0,329. Dengan kebijakan yang kita ambil bagaimana untuk memanfaatkan pangannya lebih kecil. Kita lakukan revisi setelah kita lakukan analisis 2022 terkait pada angka 12,77%. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam menentukan, perhatikan kita musyawarahkan, nanti ada yang bisa arahkan ke
pemerintah pusat, ada yang bisa kita arahkan program kegiatan kita ke provinsi, dan tentu ada yang tetap berada di kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Yang pertama, berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang tadi ada 7, kita tentukan prioritas pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Yang pertama terkait dengan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, baik itu bencana maupun bencana non alam. Yang kedua terkait dengan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, terutama antar wilayah baik di dalam setiap kabupaten kota maupun antar kabupaten dan pulau yang ada di NTB. Yang ketiga, reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik. Yang keempat, kualitas SDM. Yang kelima, pendidikan. Yang keenam, pengelolaan lingkungan hidup dan persapaan. Yang ketujuh, clear sistem agriminis dalam rangka untuk mendukung atau merangsang investasi. Yang kedelapan, pariwisata. Ini yang sangat terkait dengan Kabupaten Lombok Barat. Yang kesembilan, industrialisasi pendukung unggulan dengan tetap menjaga stabilitas, keamanan, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Yang ke-10 dari PRORAS, prioritas pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita kemas di dalam tema pembangunan tahun 2022. Tadi Ibu Wakil Bupati juga sudah menyampaikan temanya, dan tema itu selas seiring. Mudah-mudahan tema ini menjadi spirit kita, yaitu reformasi ekonomi dengan dukungan SDM yang unggul. Pemaknaannya dalam reformasi ekonomi itu prioritas kita berikan pada diversifikasi ekonomi, baik secara selama ini kita kenal dengan usaha terpadu, bagaimana mengkombinasikan berbagai jenis usaha pada satu tempat dan waktu tertentu. Yang dari satu jenis bahan baku kita melakukan pengolahan berbagai jenis produk. Harapannya adalah dengan diversifikasi ekonomi ini kita bisa mengurangi risiko usaha, peningkatan kualitas usaha, daya tahan simpan produk, nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi dari pelaku usaha. Tentu reformasi ekonomi ini akan bisa berjalan dengan baik kalau didukung oleh sumber daya manusia yang baik, unggul di pendidikannya maupun unggul di kesehatannya. Karenanya penanganan pendidikan dan kesehatan kita di sentral di dalam kita melakukan pembangunan di tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 2 kebijakan besar di dalam kita merencanakan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 2022. Yang pertama, mengintensifkan diversifikasi ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan kesempatan kerja yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan infrastruktur yang memadai. Ada 4 strategi yang kita tempuh. Yang pertama, bagaimana mengoptimalkan agresivitas investasi, pemulihan aktivitas pariwisata, pengembangan industri olahan yang didukung oleh industri permesinan dan peralatan. Yang keempat, konektivitas wilayah dan pelayanan infrastruktur. Kebijakan yang kedua adalah mengintensifkan penanganan pendidikan, SDM, dan kesehatan masyarakat, terutama karena pandemi COVID-19. Ada 3 strategi yang kita tempuh, kita ambil, yaitu penguatan sistem pendidikan kita, penguatan sistem kesehatan kita, dan tentu perlindungan dan pemberdayaan SDM pelaku pembangunan, terutama yang terkena dampak langsung dari pandemi COVID. Bapak Ibu yang kami hormati, ada program strategis di kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk nanti ini yang kami koordinasikan intensif ya dengan kabupaten kota. Yang pertama, tahan menghadapi risiko bencana. Yang kedua, pembangunan konektivitas, aksesibilitas wilayah. Yang ketiga, reformasi birokrasi. Yang keempat, pengelolaan kesehatan untuk daya saing SDM. 5, pengelolaan pendidikan untuk daya saing SDM. Ke-6, lingkungan bersih berkelanjutan. Ke-7, pertanian dan investasi progresif. Yang ke-8, pariwisata andalan dan strategis. Yang ke-9, industrialisasi unggul. Dan yang meraih kehidupan
Dari 10 ini kebetulan saya kan Posyandu, yang kelima PAUD holistik integratif, yang keenam Sirois pengolahan bank sampah, yang ketujuh pertanian lestari modern integrated farming system termasuk dari desa yang ke-10 industri peralatan dan permisan serta industri sepeda dan motor listrik. Yang ke-12 industri pangan, hortikultura, perkebunan. Yang ke-13 industri hasil hutan kayu dan bukan kayu. Yang ke-14 industri peternakan, pakan ternak. Industri perikanan terintegrasi, 16 UMKM, IKM bersaing, 17 tak bersinar. Ke-17 program unggulan ini yang kita akan lebih lanjut melalui Musrembang ini. Berikut nanti akan kita mantapkan pada Musrembang di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, insya Allah tanggal 8 atau tanggal 9. Berharap ke-17 program ini kita akan melakukan pendekatan sistem holistik integratif. Kita melihat keterkaitan dari hulu sampai hilirnya, termasuk kita akan mendiskusikan stakeholdersnya, sektornya, aktivitasnya, aktornya, SDM-nya, institusinya, yang dibutuhkan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana partisipasi kita semua di dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tentu sesuai dengan kewenangan kita masing-masing, Provinsi NTB dengan kewenangannya, baik sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, maupun sebagai koordinator di dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karenanya arahan pembangunan nasional itu juga tetap menjadi perhatian, koordinasi, konsultasi, sinergi dengan pembangunan kabupaten kota juga tetap terus kita lakukan, dan hari ini adalah koordinasi formal yang kita lakukan tentu dengan mengharapkan dukungan dunia usaha, perguruan tinggi, dan partisipasi masyarakat itu yang paling utama karena pembangunan ini adalah memang untuk masyarakat. Yang terakhir, mohon izin kepada Wakil Bupati Lombok Barat dan Pak Sekda dan kepada kami semuanya, dari ke-17 program unggulan prioritas tadi, kami berencana untuk membuat kesepahaman berikut kesepakatan untuk secara bersama-sama kita melakukan penanganan terhadap 17 program unggulan ini. Insya Allah nanti di forum Musrembang Provinsi ini kita akan menyepakati. Semoga 17 ini bisa kita sepakati dan nanti kita bisa melakukan bersama-sama itu berdasarkan kewenangan yang ada pada setiap pemerintahan. Kewenangan pemerintah provinsi apa, kewenangan kabupaten kota apa, lalu secara bersama-sama kita memberikan fokus, memberikan prioritas pada pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk 10 kabupaten kota di dalamnya. Lanjut. Demikian Ibu Pimpinan Musrembang, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kami sampaikan kepada Bapak Kepala Bapeda Provinsi NTB atas penyampaian informasi kepada kita semua. Selanjutnya kami persilakan kepada
Ibu Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lombok Barat. Dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Lombok Barat, saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati, saya banggakan ayahanda saya Sekda Kabupaten Lombok Barat, yang saya hormati Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Barat, Bapak Asisten, Kepala-Kepala OPD di pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, yang saya hormati Camat Kabupaten Lombok Barat, dan juga Kades yang mungkin hadir hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, dan dengan nikmat sehat ini kita bisa berpikir yang lebih fresh untuk memajukan Kabupaten Lombok Barat. Yang sudah dalam pokir adalah bahwa DPRD adalah lembaga representasi rakyat, kemudian yang bertugas memperjuangkan proses untuk menghasilkan pokok-pokok pikiran
kita sudah ada Perda pengarus utamaan gender ya, atau Perda tentang perlindungan perempuan. Tapi sudahkah kita dalam setiap perencanaan pembangunan sudah memakai gender budgeting misalnya, atau perspektif gender ya, sehingga perempuan bisa mendapatkan akses dalam pembangunan daerah, termasuk tentang perlindungan anak. Selanjutnya, program pokok pikiran anggota DPR yang kita masukkan dalam Epokir, ini sudah kita lakukan sebelum Musrembang ini. Kemudian dalam upaya mencapai konsistensi perencanaan diperlukan komunikasi dan koordinasi antar DPRD dan Pemda. Kemudian karena pokok pikiran DPRD merupakan suara rakyat, maka sifatnya juga wajib untuk diakomodir dalam rencana pandemi yang akan panjang, paling cepat 5 tahun, diprediksi panjangnya 10 tahun begitu, sehingga secara ekonomi dipastikan yang menurun signifikan. Ini pasti karena ya akibat yang akan berdampak selama 5 tahun paling cepat ini adalah kebutuhan yang utama yang harus kita sediakan adalah pangan, ya, ketersediaan pangan. Sehingga saya berharap Pemda lebih fokus lagi pada pemberdayaan petani ini. Kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah ya, UMKM dan sebagainya. Alhamdulillah saya lihat sudah sangat siap ya Pemda kita, tetapi persoalan-persoalan yang tadi misalnya tidak bertemunya antara kebutuhan yang dibutuhkan dengan perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan yang disiapkan oleh Pemda, ini perlu ada komunikasi singkat guna, tepat sasaran dan sebagainya. Lanjut. Sudah penutup, sudah selesai. Kemudian tugas kita bersama-sama adalah kita bekerja sungguh-sungguh. Tuhan Allah pasti melihat dan memberi hasil ya. Kalau kita sungguh-sungguh pasti ada hasilnya. Kita tetap optimis bahwa selalu ada jalan untuk kebaikan yang kita rencanakan. Mudah-mudahan hasil Musrembang ini akan menghasilkan tumbuh suburnya kebaikan-kebaikan di Lombok Barat sehingga menghasilkan kesejahteraan untuk rakyat Lombok Barat. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wakil Ketua 1 yang sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sekda Kabupaten Lombok Barat menyampaikan kondisi fiskal Kabupaten Lombok Barat. Dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Ibu Wakil DPRD Lombok Barat atau yang mewakili, yang saya hormati semua anggota Forkopim, Kepala OPD se-Kabupaten Lombok Barat yang saya hormati,
Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya mari kita bersyukur masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan. Selanjutnya Bapak Ibu peserta Musrenbang RKPD 2002 yang kita selenggarakan pada hari ini tanggal 24 Maret 2021, ada beberapa segmen yang perlu menjadi perhatian kita semua. Pertama, pandemi COVID sampai hari ini, sampai detik ini belum ada yang bisa memprediksi kapan selesainya. Yang kedua, dampak daripada pandemi COVID-19 ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kapasitas fiskal, baik kapasitas fiskal nasional, regional maupun kabupaten. Kita rasakan, tidak hanya prediksi, tetapi ini sudah kita rasakan bahwa dampak daripada pandemi ini PAD berkurang, transfer dana pusat, DAU pun pada tahun ini berkurang dari kondisi tahun sebelumnya. DAK juga berkurang. Nah, terhadap kapasitas fiskal daerah khususnya Lombok Barat, kita rasakan sudah kita terima PS secara statistik, tetapi secara visual maupun yang kita rasakan setiap hari, dampak COVID ini adalah kalau dengan angka statistik ekonomi Lombok Barat pada hari ini adalah 7% di bawah nol. Artinya min 7,08% di bawah nol. Ini artinya Bapak Ibu, khususnya kepada bapak-bapak, teman-teman kepala OPD, memperhatikan pertumbuhan ekonomi kita min 7,08% di bawah nol. Ini artinya bukankah prediksi lagi. Kemiskinan itu sudah berada di hadapan kita. Pengangguran sudah berada di hadapan kita. Karena 14 daripada sektor pembentuk pertumbuhan ini secara kumulatif memberikan angka tadi pertumbuhan min 7,08%. Yang lain ini artinya tidak bergerak, yang masih bisa bertahan sekarang adalah sektor pertanian. Nah, oleh sebab itu maka menjadi sebuah keniscayaan dan perhatian kita secara mutlak terutama ke maka dalam rangka melaksanakan perencanaan ini dan tetap menjadi keniscayaan bagi perencanaan kita, tetap meniscayakan bahwa bagaimana kesejahteraan masyarakat itu harus tetap dikedepankan. Nah, oleh sebab itu maka integrasi lintas dokumen, terutama mulai dari RPJMD, kemudian RERA OPD yang beberapa bulan yang lalu kerja nanti akan terjemahkan umum anggaran program prioritas sementara sebagai substansi penjabaran APBD ini agar menjadi perhatian kita secara khusus. Selanjutnya program prioritas nasional
program prioritas provinsi dan program prioritas kabupaten, khususnya kepada kita semua ini juga untuk menjadi atensi, menjadi perhatian khusus di dalam menyusun dan nanti menetapkan RKPD ini. Nah, oleh sebab itu maka kalau ini terintegrasi maka nanti akan ada kita saling isi. Tentu sesuai nanti dengan kewenangannya. Yang tidak mampu kita biayai dari kabupaten dan merupakan kewenangan provinsi, ini tentu akan bisa nanti kita selaraskan di provinsi. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, satu kata kunci sekarang yang harus kita dari dulu kita suarakan sejak RPJMD ditetapkan, ada kata kunci yaitu cascading. Cascading artinya dokumen pendanaan kita RPJMD ini yang secara eksplisit sudah ditetapkan juga menjadi kebijakan pemerintah daerah ini adalah Bapak Bupati menjadi renstra OPD sebagai guide kita untuk menyusun kerja. Seriusan daripada pemerintah daerah melalui TAPD bahwa besok pagi akan dilakukan pemantapan dan penyelarasan. Nah, maka besok dari situ per bidang akan langsung dipimpin oleh asisten bidang masing-masing. Dan juga saya akan secara khusus ikut turun tangan. Karena saya berharap bahwa RKPD 2021 sebagai substansi daripada penyusunan atau penjabaran APBD 22, RKPD 2022, maksudnya saya berharap benar-benar cascading itu menggambarkan apa yang tertuang di dalam RPJMD Lombok Barat 2020 oleh
Bapak-bapak asisten 1, asisten 2, asisten 3, dan kami akan kerahkan juga semua staf ahli untuk sama-sama kita diskusi. Bahkan juga saya akan hadir sampai selesai di tempat itu. Karena kita ingin perencanaan ini adalah berkualitas. Perencanaan yang berkualitas adalah perencanaan yang cascading-nya jelas. Perencanaan yang terintegrasi lintas dokumen, baik di tingkat lokalnya maupun regional maupun nasional. Nah, ini yang kita harapkan. Kenapa? Amanah kita satu, yaitu melalui APBD itu adalah satu tujuan akhirnya adalah bagaimana mempercepat tercapainya kesejahteraan. Terima kasih. Bila taufiq Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Barat untuk menyampaikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Barat tahun 2022. Kepada yang terhormat Bapak Kepala dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang saya hormati, pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat yang saya hormati, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat yang saya hormati, Bapak Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, Bapak-bapak Ketua PKK GOW
terlepas dari situasi kondisi pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Jadi tingkat pengangguran kita juga mengalami peningkatan. Untuk misi keempat, dari 5 indikator kinerja utama semua tercapai target. Yang pertama yang berkaitan dengan usia harapan hidup, di mana tahun 2020 ditargetkan 66,84 tahun. Capaiannya 66,94 tahun. Yang kedua, harapan lama sekolah di 13,2 tahun, capaian 13,71 tahun. Yang ketiga, rata-rata lama sekolah ditargetkan 6,25 tahun, capaian 6,41 tahun. Dan Kabupaten Layak Anak dari target 30, capaian 30. Dan yang kelima, indeks pembangunan gender dari target 89%, capaian 20,05%. Untuk misi kelima, ini ada 2 indikator kinerja utama, yaitu indeks lingkungan hidup, indeks kelestarian lingkungan hidup, target 55,41, capaian 68,02, dan indeks resiko bencana dari target 150,39, capaian 144,0. Jadi untuk misi kelima dari 2 indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan, kedua-duanya mencapai target. Dari keseluruhan indikator, dari 19 indikator yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat, 12,5 mencapai target, 5,5 tidak mencapai target, dan 1 tidak dilakukan perhitungan, yaitu Gini rasio. Lanjut. Untuk rancangan awal RKPD tahun 2022, lanjut. Berkaitan dengan isu strategis. Isu strategis yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2019-2024 ada 5 isu strategis, dan saat ini RPJMD kita sedang dilaksanakan dalam proses perubahan, dan di sini isu strategis kita tambahkan 1, yaitu pemulihan ekonomi daerah akibat dampak COVID-19. Jadi dalam perubahan isu strategis bertambah dari 5 menjadi 6 isu strategis. Lanjut. Untuk tahun 2022, tema pembangunan kita yaitu mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing. Untuk mewujudkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi ini didukung oleh 8 program prioritas tahun 2002, yaitu yang pertama pembangunan ekonomi yang inklusif, yang kedua pemenuhan standar pelayanan minimal urusan wajib yang terkait langsung dengan pelayanan dasar, dan yang ketiga penurunan angka kemiskinan, keempat perluasan kesempatan kerja, kelima pemulihan sektor pariwisata, peningkatan daya saing dan inovasi daerah, mitigasi bencana, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Untuk tahun 2022, kami sudah menetapkan target disesuaikan dengan perubahan RPJMD, di mana pada misi pertama ada 3 indikator kinerja utama, di mana kita ketahui dari 3 indikator ini 1 yang belum mencapai target, yaitu nilai AKIP. Untuk tahun 2022, indeks kepuasan